Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledri Kriya Rawatrimi. Sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan dari dosen Pak Waskito kepada kami tentang teknik interfacing dari mata kuliah komunikasi data. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama itu konfigurasi saluran. Konfigurasi saluran ada yang pertama topologi, yaitu susunan stasiun secara fisik pada suatu media transmisi. Berikut bila terdapat dua stasiun, penghubungnya adalah point to point. Berikut bila terdapat lebih dari dua stasiun, maka berupa topologi multipoint. Komputer dan terminal lokal area network. Yang kedua itu ada half duplex, yaitu hanya satu stasiun yang boleh mengirimkan pada waktu itu. Berikut itu memerlukan satu data path. Yang ketiga itu full duplex, yaitu antara dua stasiun dapat mengirimkan dan menerima data pada waktu yang sama. Yang berikut memerlukan dua data path atau echo cancelling. Kita masuk kepada interfacing. Pertama, peralatan pemproses data atau data terminal equipment dan DTE. Biasanya bukan termasuk fasilitas pengiriman data. Kedua, memerlukan interface dinamakan data circuit terminating equipment atau DCE. Itu sebagai contohnya modem dan NIC. Berikut DCE mengirimkan bit-bit pada medium. Berikut DCE menghubungkan info data dan kontrol dengan DTE. Itu dibagi dua, yaitu melalui intersync circuit. Yang kedua, menghapus interface standar yang diperlukan. Ya guys, jadi di sini ada data communication interfacing. Yang pertama itu ada digital data transmitter atau receiver. Dia mengirimkan data ke transmission line interface device. Nanti dari sini dia mengirimkan ke transmission line interface device. Terus dari sini dia masuk ke digital data transmitter receiver. Sama aja. Di sini ada data terminal equipment atau DTE. Di sini itu data circuit terminating equipment atau DTE. Di sini ada bit serial transmission line atau orbit serial interface to network. Jadi gambar yang pertama gambar yang ini itu A, itu generic interface to transmission medium. Jadi gambar yang kedua ini adalah typical configuration. Di sini ada E1A 232 F24 interface, dan juga di sini ada network, sama aja. Lanjut guys, kita ke karakteristik interface. Yang pertama ada mekanik, menyangkut hubungan fisik yang terjadi antara DTE dan DTC. Yang kedua itu connection flux. Yang berikut adalah secara elektrik, yaitu harus dilakukan dengan level tegangan dan waktu perubahan tegangan. Yang berikut itu baik DTE maupun DCE harus menggunakan kode yang sama. Karakteristik ini data dan jarak yang bisa dicapai.
Oke guys, jadi di sini kita masuk ke karakteristik interface. Yang pertama ada fungsional, yaitu fungsi-fungsi tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori data, kontrol, timing, grounding. Yang kedua itu ada prosedural, yaitu menentukan urutan kejadian dalam mentransmisikan data. Oke guys, kita masuk ke berikut yaitu F24 atau E1A 232F, yaitu interface yang banyak digunakan adalah interface yang dispesifikasikan dalam standar ITU T yaitu V24, hanya menetapkan aspek-aspek fungsional dan prosedural yang dibagi, yaitu menunjukkan pada standar-standar lain untuk aspek-aspek elektrik dan mekanik. Berikut itu menggunakan E1A 232F USA. Ini bagi menjadi berapa 5, yaitu RS232. Yang kedua mechanical ISO 2110. Yang ketiga electrical V28. Yang keempat fungsional V24. Yang kelima prosedural V24. Oke guys, kita masuk ke komponen komunikasi data. Nah, di sini ada DTE, ada DTC, dan di sini ada transmisi atau medium. Di sini DCE, DCD. Di sini nanti dibagi menjadi ini. Dari DTE ya masuk ke mainframe atau mainframe. Terus di sini ada desktop komputer. Di sini ada peripheral sama aja seperti di sini. Jadi DTE yang di sini sama dengan DTE yang di sini. Oke guys, kita masuk ke komunikasi serial, yaitu seperti gambar ini, dimana di sini ada nomor 1, 2, dan 3. Nah, dimana nomor 1 itu RS23 instrumen, yang kedua itu RS23 kabel, yang ini kabel, terus yang ketiga itu serial port, yang ini serial port. Komunikasi data antara komputer dan peralatan peripheral seperti instrumen programmable atau komputer yang lain. Kita masuk ke parameter komunikasi serial. Yang pertama itu bound rate dari transmisi, kecepatan data antara instrumen menggunakan komunikasi serial. Yang kedua itu jumlah dari karakteristik encoding bit data. Yang ketiga pilihan parity bit. Yang keempat jumlah dari stop bit. Oke guys, ini adalah tipe karakter frame atau ini seperti yang bisa dilihat, ini adalah gambarnya. Ini dimana ada spec, mark, idle, start bit, terus data bit, parity bit, dan stop bit. Dari awalnya di sini startnya, terus di sini adalah akhirnya. Guys, di sini adalah karakter frame huruf M. Start bit yang pertama itu start bit, yang kedua adalah pilihan parity bit, yang ketiga adalah stop bit. Guys, kita masuk ke RS232. Yang pertama itu standar komunikasi serial yang banyak digunakan RS232. Yang pertama itu Electronic Industry Association atau EIA 1962. Kedua adalah ICTTL, belum populer sehingga sinyal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan level tegangan ICTTL. Ketiga itu standar ini hanya menyangkut komunikasi antara data terminal equipment atau DTE dengan alat-alat pelengkap komputer, data communication equipment atau DCE. Oke guys, kita masuk ke RS232.
Standar RS232 yang pertama karakteristik sinyal listrik atau tegangan, karakteristik interface mekanik atau konektor. Yang ketiga itu interchange sirkuit atau fungsi masing-masing rangkaian. Keempat, hubungan modem dengan terminal. Komunikasi serial antara komputer dan printer, modem dan peralatan lain. Modem dan peralatan lain. Port serial standar IBM yang kompatibel dengan PC adalah RS232. Oke guys, ini adalah standar sinyal RS232. Standar sinyal RS232 memiliki ketentuan level tegangan sebagai berikut. Yang pertama itu logika 1 disebut mark, terletak di antara -3 volt sampai -25 volt. Yang kedua adalah logika O 0 disebut space, terletak antara +3 volt sampai +25 volt. Yang ketiga itu daerah tegangan antara -3 volt sampai +3 volt adalah invalid level, yaitu daerah tegangan yang tidak memiliki level logika pasti sehingga harus dihindari. Demikian juga level tegangan di bawah -25 volt dan di atas 25 volt juga harus dihindari karena bisa merusak line drive pada saluran RS232. Oke guys, ini adalah contohnya. Contoh level tegangan RS232 pada pengiriman huruf A dalam bentuk format ASC11 E2 tanpa bit paritas. Bisa dilihat di sini itu gambarnya. Huruf A dalam format ASCII atau sama dengan 41 heksa, sama dengan itu 01 00 0001 01 000 001. Jadi di sini. Di sini ada 11 bit dalam satu karakter frame. Jika laju transmisi atau transmission rate 960 baud rate, berapa laju transmisi maksimum dalam karakter per sekon? Jawab laju. Maka laju transmisi sama dengan 9600, itu ini 9600 dibagi 11 sama dengan 872 karakter per sekon. Kita masuk ke berikutnya, yaitu pengkabelan RS232. Yang pertama, peralatan yang digunakan komunikasi serial, yaitu DTE, komputer atau terminal. Yang kedua itu DCE, yaitu modem, TA adapter, plotter. Yang kedua itu port serial RS232, konektor di D tipe 9 pin DB9, konektor D tipe 25 pin sampai DB25. Konektor mail berada di belakang komputer. Berikut adalah membutuhkan konektor Fresnel, konektor di tipe 9 pin sampai DB9. Yang kedua itu konektor D tipe 25 pin sampai DB25. Oke guys, kita langsung ke DB9 atau -9. Itu fungsional. Ada di sini ada function sinyal pin DTE, DCE. Di sini ada data, handshake, common, other. Bisa dilihat di sini sinyal yaitu TXD, RXD, pinnya 3, 2, DT-nya output,
DTC-nya input kalau yang ini. Terus kalau yang ini itu DTE-nya input, DCE output. Sini. Ini masuk ke hack sini itu hands hack. Ini kebanyakan RTS itu kebanyakan input. Di DTE kebanyakan input dan juga di DCE kebanyakan output. Jadi kebalikan aja. Kalau di DTE ini input, maka di DCE itu output. Di sini komnya itu 5, DTE nggak ada, DCE juga tidak ada. Di sini order ada RI, pinnya 9, DTC-nya output, DTE-nya output, DCE-nya input. Oke guys, ini adalah pin DBM9 transmitter 3 dan receiver 2. Sampai kebalik. Hati-hati pemasangan DTE atau DTC. Ini. Oke guys, kita masuk ke DB-25. Di 25 yaitu di sini ada seperti kayak tadi sini, tapi pinnya lebih besar. Di sini pinnya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Di sini pin 2 dari sini 2, sini output, di sini input. Di sini di yang RXD ini pinnya 3, DTE-nya input, DCE-nya output. Ini di sini kebanyakan input, kebanyakan output, sama aja seperti sebelah, tapi pinnya beda. Pinnya yang SDR 20, DCE 8, DSR 6, DTS 5, DTS RTS 4. Komnya 7, tidak ada DTE dan tidak ada DCE. Guys, kita masuk ke ini pin 2 DB25, transmitter 2 dan receivernya 3. Jadi di sini itu 25-nya itu di atas ini berapa dan di bawah berapa, dihitung menjadi 1 yaitu 25. Oke guys, kita masuk ke spesifikasi mekanik, yaitu nomor 1 itu initial, terus nomor 2 transmitted data, ketiga receiver data, 4 ini bisa dilihat, 5 itu clear to send, 6 DC ready, 7 sinyal ground, 8 red di line sinyal detektor, 9 reserved for testing, 10 reserved for testing, 11 unesigned. Yang ke-12 itu ini secret line seek detector atau data sinyal rate selector. 13 itu secondary clear to send. Ini bagian atas, yang di bawah itu seperti yang di bawah itu ini yaitu 14, yaitu secondary transmitter data. Ke-15 itu sinyal elemen timing. 16 secondary receiver data, 17 receiver sinyal elemen timing. Yang ke-18 local loopback. Ke-19 secondary request to send, 20 DTE ready, 21 remote loopback sinyal quality detector, 12 rank indikator, 22 rank indikator, 23 data ring rate select, 24 transmit sinyal elemen timing, 25 test mode. Ini adalah gambarnya. Itu pin assignment for F24E1A232 DTE connector phase. Oke guys, kita masuk ke spesifikasi elektrik. Yang pertama menentukan sinyal di antara DTE dan DCE. Yang kedua, nilai-nilai diterjemahkan sebagai data biner atau sebagai kontrol tergantung rangkaian. Yang ketiga, tegangan lebih negatif minus 3 volt diterjemahkan biner 1, lebih positif plus 3.
volt, diterjemahkan binary 0 atau NRZ L. Yang keempat itu rate sinyal kurang dari 20 kbps dan jarak kurang dari 15 meter. Yang kelima itu untuk kontrol lebih negatif minus 3 volt, terjemahkan kondisi off. Lebih positif plus 3 volt, diterjemahkan kondisi on. Oke guys, kita masuk ke spesifikasi fungsional. Yang pertama, rangkaian dikelompokkan dalam kategori 1 data, 2 kontrol, 3 timing, 4 ground. Yang kedua itu, bila terdapat satu rangkaian data pada masing-masing arah, operasi yang dilakukan adalah yang seperti full duplex. Yang ketiga, bila terdapat 2 rangkaian data sekunder, operasi yang dilakukan adalah half duplex. Oke guys, kita masuk ke loopback lokal dan remote loopback. Yaitu di sini ada DTE, dia pergi ke di sini yaitu lokal DCE, transmitter, terus nanti transmitter ke receiver, nanti receiver balik lagi ke DTE. Itu adalah local loopback testing. Nah, yang kedua itu yaitu ini yaitu remote loopback testing, sama seperti local loopback testing, tapi di sini nanti ditambah remote DCE-nya. Jadi di sini nanti ada local DCE, di sini ada remote DCE, nanti DTE ini dia transmisikan, dia transmisi. Transmitter ini dia ke receiver. Nanti receiver ini di remote dia mengirim ke transmitter yang ada di remote, terus nanti dari transmitter ini dia mengirim ke receiver yang ada di local DCE, terus nanti local DCE ini mengirim kembali ke DT. Oke guys, kita masuk kepada modem. Nah, di sini ada, bisa dilihat gambarnya. Di sini ada modulator dan juga demodulator. Di sini. Ini adalah gambar modem. Oke guys, kita masuk ke spesifikasi prosedural. Yang pertama itu contoh koneksi menggunakan modem, saluran pribadi, asinkronous. Bila modem DCE dihidupkan, yang kedua, bila modem DCE dihidupkan dan siap dioperasikan, ini menyatakan saluran DCE ready. Yang ketiga, bila DTE siap mengirimkan data, ini menyatakan request to send. Yang keempat, kemudian modem merespon bila sudah siap dengan cara clear to send. Ini menunjukkan data bisa ditransmisikan sepanjang jalur transmisi. Yang kelima, DTE bisa mentransmisikan data sepanjang jalur transmisi data. Yang keenam itu bila data sudah tiba dari remote modem, lokal modem menyatakan receiver. Yang tadi seperti saya jelaskan di atas. Line sinyal detektor kemudian mengirim data pada jalur receiver data. Oke guys, ini bisa dilihat. Ini operasi deal up 1. Di sini ada 2 dan 20. Yang kedua ini ada 6, 20 dan 22. Di mana itu 2 sebagai transmisinya dan 20 itu sebagai DTE-nya. Bisa. Terus yang ke sini tuh 6 sebagai receiver data, 20 sebagai ring indikator pin, terus 22 itu sebagai DTE, 20 itu sebagai DTE, 22 itu sebagai ring indikator pin. Dari gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti di bawah ini, kurang lebihnya seperti di bawah. Oke guys, ini 3 masuk ke ini operasi di dial up 2. Dan di sini ada 3, 6, 8. Ini ada 8. Di sini modemnya, di sini itu
modemnya 8. Modem A. Sinyal di sini B itu white report itu pin. Berarti report ke sini 8. Sini itu DT-nya sebagai 8, terus mengirim ke pin 6 mega receiver. Nanti receivernya itu 3 sini. Itu kurang lebihnya gambarnya seperti ini. Oke guys, di sini operasi drill 3, di sini ada 2, 4, 5, di sini itu 3. Ketiga itu sebagai DT dan sebagai receiver data pin. Itu 3. Di sini 2 itu sebagai data pin, itu transmitter data pin, 4 sebagai sequence DTE, kelima sebagai clear to send atau DTE. Ini kurang lebihnya gambarnya seperti ini, sama aja seperti tadi sih. Oke guys, kita masukin null modem. Itu ini null modemnya itu ini itu sinyal ground 102, sini 102, transmitter data dan 103 dia ke sini 104. Nanti dari sini dia ke receiver tuh 104, receiver data. Nanti kalau dari sini itu dia bisa dari request to send 105, ini dia bisa ke sini, dia bisa ke sini, dan juga dia bisa ke sini clear to send 106. Nanti bisa dilihat di gambar ini saja. Oke guys, kita masuk ke ISDN atau Integrated Service Digital Network. Ini adalah pertama itu pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada. ISDN broadband adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan rate data digital tingkat tinggi. Oke guys, ini adalah prinsip ISDN. Yang pertama itu mendukung aplikasi suara dan non suara dengan menggunakan rangkaian terbatas. Yang kedua itu mendukung aplikasi widget dan non widget. Ketiga, ketergantungan pada koneksi 64 kbps, circuit switching dan paket switching pada 64 kbps untuk suara digital. Yang keempat itu arsitektur protokol berlapis. Yang kelima, macam-macam konfigurasi fisik untuk implementasi ISDN. Oke guys, kita masuk ke sini ISDN conceptual view. Ya, bisa dilihat gambar yang ini itu ada di sini, ada local loop. Ini di sini tuh local loop. Jadi di sini ada PBX, di sini ada telepon, sini ada printer, sini ada komputer guys. Ya, komputer. Di sini itu customer ISDN interface di sini. Kalau di sini itu ISDN central office. Di sini ada paket switched net. Di sini ada outer network, di sini ada switched net. Jadi di sini tuh bedanya, di sini tuh customer, di sini adalah central office. Ini ada kanal-kanal pada ISDN. Yang pertama itu standar bitrate. Yang ini dibagi jadi 3, yaitu BC channel sama dengan 64 kbps. Kedua BD channel itu 16 sampai atau 64 kbps. Ketiga itu H channels atau 300 sama dengan 384 HO. Terus 1536 H11. Ini H0 ya, bukan HO. Terus di sini ada 1920 H12 kbps. Kedua itu B channel
di bagian ini nanti dibagi ke sini. Itu B channel merupakan basis user channels atau bearer channel. Yang pertama dapat membawa data data digital dan PCM encoded digital voice. Kedua, mendukung koneksi sirkuit switched, paket switched, dan semi-permanent connection. Yang ketiga itu untuk kasus koneksi sirkuit switched digunakan common channel signaling. Oke, berikut itu D. Channel memiliki dua fungsi, yaitu membawa informasi signaling untuk mengendalikan panggilan sirkuit switched pada kanal B. Yang kedua itu bisa digunakan untuk membawa aplikasi data kecepatan rendah, misalnya video, teks, dan telemetri. Ketiga itu yang berikut itu H channel adalah satu kanal berkecepatan tinggi. Nah, itu fungsinya itu dapat digunakan sebagai satu tron. Yang kedua itu untuk keperluan fastfax, video, high speed data, dan high quality audio. Yang berikut itu kanal-kanal di atas, yaitu sebagai yang di atas itu B, D, dan H itu dikelompokkan ke dalam suatu struktur transmisi yang ditawarkan sebagai suatu paket kepada user. Nah, oke, kita masuk ke struktur transmisi. Yang pertama itu basic access. Disebut basic rate access atau BRA. Disebut juga basic rate interface atau BRI. Yang kedua itu untuk keperluan individual user atau perumahan dan kantor kecil. Yang ketiga itu komposisi. Nah, komposisinya itu 2B plus D dengan atau 16 kbps, terus sinkronisasi dan framing sama dengan 192 kbps. Kalau tanpa sinkronisasi dan frame sama dengan 144 kbps. 4 itu dapat digelar pada jaringan kabel tembaga dan yang sudah ada. Oke guys, ini primary service disebut primary rate access atau PRA, disebut juga sebagai primary rate interface yaitu PRI. Untuk keperluan